Untuk tilawah insya Allah akan dibacakan oleh Kang Mahesa. Kepada Kang Mahesa kami persilahkan. Tafadhol Kang Mahesa. Baik, terima kasih Kang Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu dan Bapak member Muslim Club. Untuk memulai kajian pada malam hari ini bisa dibuka surah Ibrahim surah ke-14 ayat 6 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Allah menyelamatkanmu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rabb. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Shadaqallahul Azim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakallah khair untuk Kang Mahesa. Semoga dengan Masya Allah, tentu kita sebagai manusia yang hidup ini tidak bisa terlepas dari yang namanya nikmat. Masya Allah. Setiap kita yang masih Allah takdir kita semua, ayah bunda, akang teteh yang hadir di sini, kita masih diberikan nikmat untuk melihat, mendengar, bisa diberikan nikmat, sehat dan Masya Allah. Maka untuk menghadapi nikmat tersebut, kita harus banyak-banyak bersyukur. Maka Masya Allah, jangan lupa kita untuk senantiasa bersyukur setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun berada. Tentunya tema pada malam hari ini akan membahas tentang syukur. Seperti apa syukur yang tentunya disampaikan oleh Rasulullah dan sesuai dengan Al-Quran, insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Rija Muhammad insya Allah. Namun sebelumnya tentu DP Foundation selain ada program merboan tiap malam pada Isya, kita pun ada program-program lainnya. Jika sebelumnya di pekan lalu kita bisa sama-sama langsung berdiskusi, lihat di Cianjur Recovery ada Huntara Janati, salah satu program DP Foundation yang disupport oleh Muslim untuk yang membutuhkan bantuan, yaitu Deep Care. Tentu kita ingin tahu bagaimana dibalik kebahagiaan kita, dibalik program-program hebat kita pun membutuhkan doa-doa orang-orang yang tentunya memerlukan bantuan. Karena barang siapa membantu, meringankan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan ringankan, akan mudahkan urusan kita pula. Maka kita sama-sama saksikan terlebih dahulu program dari Deep Care. Tafadhol.
Nama lengkap Ibu Lilis Rosita. Jalan Geger Kalung Hilir nomor 93. Kalau sekarang Ibu lagi sakit, ini vertigo, kambuh lagi. Biasanya Ibu jualan nasi rames. Punya anaknya 5. Kalau Bapak mah sekarang suka nembak pikiran, tapi cuman dari jam 7 malam sampai jam 10, cuma 3 jam. Terima kasih kepada yang telah membantu Ibu. Ibu bisa kemarin kan bayar ke sekolah, terus sisanya dipakai modal. Kemarin jualan nasi rames, tapi cuma 1 minggu udah Ibu ini vertigonya kambuh lagi. Terima kasih kepada donatur yang telah membantu Ibu. Mudah-mudahan diganti yang lebih dari itu. Untuk para donatur, mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak lah, terus membantu yang membutuhkan. Masya Allah, tadi kita sama saksikan beliau Bu Lilis, salah satu jamaah majelis pengasuhan yang juga menjadi salah satu penerima manfaat dari program DIPCARE. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu, selain juga ada program tadi DIPCARE, kita punya program, Masya Allah, tiap bulannya Cleaning Club, tiap Rabu pekan pertama, yaitu Family Gathering. Dan insya Allah Family Gathering di bulan depan, 1 Maret, insya Allah kita akan sama-sama belajar seperti biasa dengan Ustadz Ajo Henry, belajar tentang parenting, keluarga, Islami, insya Allah di Semarang, di Yayasan Al-Fatihah. Kami sangat menantikan kedatangan ayah bunda, akang teteh semua untuk hadir dalam acara Family Gathering di 1 Maret nanti. Kemudian tentunya Masya Allah, DNA kita itu hadirnya DP Foundation, hadirnya Muslim Club tidak terlepas dari program yang sangat luar biasa, yaitu di bulan Ramadan tahun lalu menjadi program yang meriah, dan ini cikal bakal hadirnya klub kita saat ini, hadirnya yayasan kita saat ini, yaitu ada program Fun Day, di mana program Fun Day ini untuk memuliakan, melayani, membahagiakan para penghafal Al-Quran. Ada ratusan penghafal Al-Quran yang dibahagiakan, dimuliakan, dilayani oleh kita semua. Kita simak untuk agenda Fun Day yang tentu kita nantikan. Harapannya setiap ada acara seperti ini, goalnya sebenarnya sederhana, kita mendapatkan berkah dari mereka. Harapannya di sini juga akhirnya tukar energi nih. Kita sebagai pengusaha juga akhirnya ingat kembali bahwa hakikatnya bahwa panduan kita ya Al-Quran, ya. Maka setiap harinya ya bacalah Al-Quran dan hafalkan juga Al-Quran.
Alhamdulillah hari berbahagia sekali melihat anak-anak hadir para penghafal Quran ini. Kita bisa menjamu melayani mereka karena sejatinya kitalah yang membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan kita. Karena kita membutuhkan kurir-kurir langit sebagai jalan wasilah harta-harta, tenaga yang kita miliki untuk menolong agama Allah. Sampai jumpa di Fande berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi kita sama-sama kilas balik dari agenda Pandai di tahun lalu. Insya Allah di tahun ini, bulan lagi kita akan menghadapi Ramadan. Insya Allah di Ramadan tahun ini kita akan kembali menyelenggarakan Pandai untuk melayani, membahagiakan, dan memuliakan para penghafal Al-Quran. Insya Allah ada ratusan penghafal Al-Quran yang akan kita bahagiakan, kemudian diajak bermain di Trans Studio Bandung. Dan tentunya momen ini adalah ladang pahala untuk kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan ayah bunda, abang kakak semua masih hadir dan terus siap support untuk para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah Ustadz Rija Muhammad sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Suaranya belum terdengar Ustadz, Afwan. Teman-teman host bisa dibantu. Masih belum terdengar Ustadz, Afwan. Nampaknya ada kendala di audio. Insya Allah kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan Allah tolong, Allah mudahkan kita semua. Insya Allah. Baik, sebelumnya ayah, bunda, abang, kakak, boleh di absen di kolom chat. Dari mana aja nih? Boleh sertakan nama dan dari mana. Masya Allah, ini Ibu Ica sudah hadir, absen duluan nih. Dari Jogja, Masya Allah. Boleh ayah, bunda, abang, kakak semua. Yang lain boleh di kolom chat sambil berkenalan dengan Ustadz Rija. Insya Allah nanti disapa biar tahu di mana, siapa tahu ternyata dekat ya dengan rumah Ustadz Rija, ya ternyata tetanggaan, siapa tahu bisa nanti ketemu langsung. Masya Allah. Sambil menunggu Ustadz kalau memang sudah bisa masuk, boleh langsung menyapa dan kita insya Allah akan memulai kajian pada malam hari ini. Ibu Sugiasri, Masya Allah, hadir dari Bandung. Masya Allah, Ibu Yani. Alhamdulillah. Boleh, ayah, bunda, bang, kakak semua. Yang lainnya boleh di absen dari mana aja nih. Baik Ustadz, masih belum masuk suaranya Ustadz. Masya Allah, ini ada Ibu Ayu Lara. Masya Allah, hadir dari Bandung. Bapak Artarian dari Klaten hadir. Masya Allah. Alhamdulillah, founder kita juga sudah hadir, Kang Dewa. Alhamdulillah. Baik, untuk Bapak, Ibu, ayah, bunda, abang, kakak semua, yang lainnya, suara saya terdengar jelas? Nah, ini Pak Teguh yang sudah on cam. Suara saya terdengar jelas, Pak Teguh, izin.
Jelas Kang Adit, jelas banget suaranya. Alhamdulillah. Baik. Siap. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhol Ustaz. Sudah bisa masuk suara saya ya? Sudah masuk Ustaz, jelas terdengar. Alhamdulillah. Tafadhol Ustaz. Kita Alhamdulillah. mulai. Barakallahu fiik. Baik, siap. Amin. Mau dipandu MC dulu atau langsung? Baik, alhamdulillah Ustadz. Insya Allah pertemuan pada malam hari ini Ustadz, kita internal untuk member Muslimin Club, di mana ini komunitas para pengusaha muslim yang doyan sedekah, yang DNA-nya adalah kepedulian. Masya Allah. Dan Tagline-nya sedekah brutal ya? Betul Ustadz, Masya Allah. Jadi udah Masya Allah, udah bukan sedekah biasa insya Allah. Dan tema pada malam hari ini adalah membahas mengenai syukur Ustadz. Baik. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. ونعوذ بالله تعالى من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah. Di waktu yang mubarak ini saya berdoa semoga yang berada di jalur online Zoom ini insya Allah tergolong hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Sebab Nabi berkata, Ayuhan nas asfus syalam, wahai manusia tebarkan salam, wasilul arham, pelihara silaturahim, wa yut'imunat ta'am, senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, wasallu billail wan nasu niyam, dan salatlah ketika malam hari saat manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kategori yang saya sebutkan tergolong orang-orang yang masuk syurga dengan spesial dan VIP di hadapan Allah. Maka salam pembukaan silaturahim yang kita lakukan semoga meningkatkan mahabbah dan takarrub kita kepada Allah. Walaupun kita bertemu dalam online Zoom, insya Allah semoga banyak memberikan manfaat dan barokah. Teman-teman yang saya cintai, Masya Allah, Muhsin Club ya. Muhsinin Club ini adalah kumpulan orang-orang yang terbaik, yang saya yakin memang banyak orang baik di sini. Oleh karenanya kita berkumpul atas izin Allah, qadar Allah, dan ini bukan merupakan kebetulan, tapi waktu dan saat ini memang Allah atur buat kita. Kita bertemu di saat yang mubarak. Kenapa saya katakan mubarak? Kita berada di tanggal 2 Sya'ban. Jadi tanggal 22 Februari ini, 2003, kita masuk 2 Sya'ban. Cuman dalam hitungan Islam, ba'da maghrib, itu sudah masuk keesokan harinya. Jadi secara kalender Sya'ban kita sudah masuk tanggal 3 karena sudah melewati ba'da maghrib. Lalu ada apa dengan bulan Sya'ban? Ada banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban. Lalai di bulan Sya'ban. Lebih fokus kepada Rajab dan Ramadan. Padahal
Rajab, Sya'ban, Ramadan itu merupakan 3 ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. 3 ikatan ini kenapa disebutkan bersamaan? Karena apa? Sukses Ramadan tergantung Rajab dan Sya'ban. Orang yang menang dalam menjalankan puasa Ramadan tergantung Rajab dan Sya'ban. Orang yang betul-betul terkategori la'allakum tattaqun, sesuai dengan the final destination, tujuan akhir dalam kita Ramadan itu tergantung dari Rajab dan Sya'ban. Ulama berkata, bulan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan memupuk, Ramadan bulan menuai. Nah, berarti untuk menuai hasil yang maksimal di bulan Ramadan, kita perlu fokus dan concern di 2 bulan ini, Rajab wa Sya'ban. Nah, ketika Rajab dan Sya'bannya main-main, Rajab dan Sya'bannya lalai, otomatis Ramadannya gatal, alias gagal total. Itulah kenapa banyak kita melihat fenomena orang berbondong-bondong di bulan Ramadan begitu taat, masjid begitu ramai, mendadak syar'i, tayangan TV begitu islami. Selesai Ramadan, back to jahiliyah, kembali kepada sistem jahiliyah. Jadi kembali kepada maksiat dan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang Allah tidak menyukainya. Ini sebenarnya the big question, pertanyaannya kenapa ya? Orang-orang di bulan Ramadan begitu mendadak syar'i, mendadak sadar, setelah Ramadan balik lagi aktivitas melakukan tindakan-tindakan yang bermaksiat dan dosa. Ini pertanda kita lalai di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, teman-teman, bulan Rajab itu disebutkan dalam Quran surah At-Taubah surat 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah menciptakan 1 tahun ada 12 bulan. Dan kita harus paham, di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Dzulhijjah, ini ada minha arba'atun hurum, 4 bulan suci yang harus kita jaga. Di Al-Quran memang tidak dijelaskan 4 bulan suci, tetapi ayat ini At-Taubah ayat 36 berkorelasi dengan hadis Rasulullah SAW, Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Rasulullah bersabda, Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardus sanatusna asyara syahram minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Nah, 4 bulan suci itu adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi konsekuensinya kalau masuk bulan Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, fala tatlimu fihinna anfusakum, dilarang berbuat dosa dan maksiat. Ibnu Abbas berkata, orang yang berbuat dosa di bulan Rajab, maka dosanya dilipat gandakan. Orang yang banyak berbuat kebaikan di bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan. Maka harusnya umat Islam memasuki bulan Rajab, dia sadar Anda berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dia sadar Anda berada di bulan yang penuh dengan kesucian. Dan dia sadar harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Quran. Apa tindakan kita? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Berhati-hati dalam bertindak. Berhati-hati dalam berbuat. Berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati dalam bersikap. Karena apa? Di bulan itu dilarang kita berbuat maksiat dan dosa. Di bulan itu justru penuh dengan kebaikan, amal soleh, dan hal-hal yang membuat Allah ridho kepada kita. Rajab. Kita konteksnya membahas bulan yang lalu, Rajab. Nah, sudah lewat. Saat ini kita masuk Sya'ban. Nah, banyak orang yang lalai. Karena orang sibuk di bulan Rajab dengan proses Isra Mi'rajnya. Lalu fokus kepada Ramadan. Sedangkan bulan Sya'ban banyak dilalaikan. Apakah itu menurut pendapat saya? Tidak. Ini ada dalam satu hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi teman-teman, sekali lagi hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, ada apa bulan Sya'ban? Dalika syahrun yakfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Ada kalimat
Dzalika syahrun yakfulun nas. Itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia anhu baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan Ramadan, karena Sa'ban berada di tengah-tengah. Nah, yang lebih fokus lagi, kita diingatkan oleh Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban, bulan ini sampai akhir bulan nanti, setiap amal harian akan dilaporkan kepada Allah. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Maka setiap detik di bulan Sya'ban dan hari-harinya, semua amal diangkat oleh Allah. Dan Nabi berkata, fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka di bulan Sa'ban ini, ketika laporan amalku ke atas, aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Berarti fadilah dari bulan Sa'ban memperbanyak puasa, melatih diri menahan lapar dan haus, melatih diri menahan nafsu, melatih diri menahan amarah. Karena apa? Agar nanti memasuki bulan Ramadan, Anda sudah paripurna dalam menjalankan puasanya dengan baik. Oleh karena itu teman-teman Muhsinin Club, jangan lupa, bulan yang lalai dibanyakkan orang ini harus kita isi. Kita harus membedakan karakter dengan orang yang lain. Orang yang lain lalai dengan bulan ini, kita nggak boleh. Sesuai dengan perintah Nabi, wa huwa syahrun fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan ini Sya'ban, amal-amal semua tiap hari naik kepada Allah. Semua amal diterima sama Allah. Makanya Nabi berkata, fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika memasuki bulan Sya'ban diisi dengan amalan-amalan puasa sebagai amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis yang saya bacakan teman-teman, riwayat An-Nasa'i sudah jelas. Amalan terbaik di bulan Sya'ban memperbanyak puasa, meningkatkan solat sunnah, sallu kama ra'aitumuni usalli, memperbanyak sedekah, menjaga hati, menjaga amarah, menjaga sikap, menjaga akhlak, dan lain sebagainya. Perbanyak amal kebajikan, karena hari itu setiap tindakanmu akan naik ke langit dan Allah yang menyaksikan. Masya Allah. Oleh karenanya, kita harus lebih bersemangat, very exciting. Harus sangat-sangat bersemangat menghadapi bulan Sya'ban ini, karena sebentar lagi kita balighinah. Diharapkan untuk bertemu dengan datangnya bulan Ramadan. Masya Allah. Oleh karenanya masih tanggal 2 Sa'ban, masih tanggal 3 Sa'ban besok, ayo perbanyak puasa seperti Rasulullah. Jadi di bulan ini beliau melatih diri untuk memperbanyak puasa agar nanti ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, mereka sudah lebih siap, lebih berstamina, lebih terjaga, dan lebih khusyuk. Hingga sesuai dengan komitmen kita, la'allakum tattaqun. Keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang yang betul-betul indah akhlaknya, ketaatannya, sikapnya, kedermawanannya, hatinya, mulutnya, pendengarannya, matanya, lisannya, dan semua betul-betul indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga betul-betul indah di hadapan manusia. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang syukur. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang rasa syukur. Namun sebelumnya izinkan Al-Dhaif Riza Muhammad ingin menyapa segenap anggota Muhsinin Club, terutama dari founder, dari pimpinan, dari ketua yang sudah mengizinkan saya hadir untuk bermuajah walaupun via online Zoom. Alhamdulillah, ini kenikmatan yang luar biasa. Semoga ajang ini memperkuat keimanan kita untuk menjaga hati, menjaga sikap, untuk semakin memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, makna syukur ini sesuatu yang betul-betul akan menjadi barometer kita di hadapan Allah. Syukur itu tanda iman. Kalau orang pandai bersyukur, berarti imannya itu baik. Kalau orang itu kuat syukurnya, berarti imannya itu bagus. Nah, saya katakan syukur itu tanda iman, karena ukuran manusia di hadapan Allah, salah satunya diukur dari tingkat bagaimana ia bersyukur kepada Allah. Baik, kita bahas makna secara lughah.
makna secara lughah, makna secara bahasa. Apa itu syukur? Berdasarkan Mausu'ah Nadhrah An-Naim, jadi kitab Mausu'ah Nadhrah An-Naim, syukur itu sebuah kata yang terdiri atas 3 huruf. Shin, Kaf, Ra. Sekali lagi, secara lughah, syukur itu kata yang terdiri atas 3 huruf. Shin, Kaf, Ra. Nah, secara makna, syukur itu adalah pujian yang diberikan kepada seseorang atas kebaikannya. Nah, bagaimana syukur kepada Allah? Berarti rasa terima kasih kita yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita sampaikan kepada Allah atas semua nikmat dan kebaikan yang kita terima dari Allah, dan kita tutup dengan wa amali bi ta'atihi, dengan amalan-amalan ketaatan. Itu syukur. Nah, konteks yang kedua, ada beberapa pendapat dari para alim. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, asyukru. Syukur itu yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu walhamdu la yakunu illa bil lisan. Itu pendapat dari Ibnu Taimiyah. Syukur itu asyukru. Syukur itu yakunu bil qalbi, sesuatu yang menghunjam di dalam qalbi, di dalam hati. Wal lisanu, terucapkan oleh lisan, wal jawarihu, dan ditutup dengan praktek ketaatan kepada Allah. Itu rukunnya ya. Kalau 3 rukun ini tidak ada, berarti kita belum terkategori orang yang bersyukur. Sekali lagi Ibnu Taimiyah berkata, asyukru yakunu bil qalbi, menghunjam di dalam dada. Ia betul-betul merasuk getaran energi yang kuat di dalam dada. Wal lisanu, ia ucapkan dengan lisan. Wal jawarihu, ditutup dengan agenda-agenda ibadah yang sifatnya ketaatan. Sedangkan dijelaskan walhamdu la yakunu illa bil lisan. Orang kalau cuma mengucapkan alhamdulillah, itu belum syukur. Itu hanya ucapan dengan lisan. Jadi rukun syukur itu betul-betul harus diikuti dari qalbi, lisan, dan perbuatan. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan pandangan lebih dahsyat lagi. Apa itu syukur? As-sana'u 'alan ni'am. Kau betul-betul melihat kebaikan Allah atas nikmat-nikmatnya, wa mahabbatuhu, kemudian dari semua nikmat yang telah diberikan Allah padamu, kau balas dengan wa mahabbatuhu, rasa cintamu kepada Allah, kemudian ditutup dengan wal amali bi ta'atihi, dan engkau beramal ketaatan selama hidupmu kepada Allah. Masya Allah, ini dahsyat. Al-thana'u 'ala ni'am. Syukur itu kau lihat nikmat-nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Wa mahabbatuhu, dari nikmat itu feedbacknya, apresiasinya, kau mencintai Allah sepenuh hati. Wala amali bi ta'atihi, dan ditutup dengan amalan-amalan taat. Berarti seumur hidup jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Berarti seumur hidup jangan pernah melakukan kezaliman. Berarti seumur hidup tidak boleh melanggar apapun yang menjadi syarat-syarat hubungan cinta kita kepada Allah. Sebab apa? Ketaatan di dalamnya ada maksiat, maka sungguh-sungguh mencederai rasa rukun syukur kita kepada Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu kadar iman. Sekali lagi, syukur itu kadar iman. Seseorang yang syukurnya bagus berarti imannya luar biasa di hadapan Allah. Mari kita lihat Quran surah Luqman ayat 12. Surat 31 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Masya Allah. Ditanamkan hikmah yang membuat Luqman dicintai Allah. Kalau syukur itu karena ganteng, maka orang yang lebih tampan jelas lebih dicintai Allah. Kalau rasa syukur itu karena kaya, maka orang yang kaya akan lebih dicintai Allah. Sedangkan Luqman, seorang yang fisiknya tidak tampan, tidak kaya, rambut keriting, kulit hitam,
Bahkan ada yang menyebutkan dia budak. Tetapi Luqman adalah makhluk yang secara fisik mungkin engkau tidak menarik melihatnya, tetapi Allah justru mencintainya. Sebab apa? Luqman punya hikmah, sebuah perbuatan yang sangat dicintai Allah. Apa itu? Rasa syukur yang tingginya luar biasa. Yang kedua, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka sesungguhnya kepandaian orang bersyukur, maka feedbacknya adalah kebaikan hidup yang akan kembali kepada orang itu sendiri. Maka kalimat Luqman ini pelajaran buat kita. Kalau ternyata syukur itu keuntungannya bukan buat Allah. Ketika kita tidak berterima kasih, apakah Allah rendah di hadapan kita? Tidak. Ketika kita tidak menyembah Allah, apakah Allah hina di hadapan kita? Tidak. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari diri kita. Tetapi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Setiap perbuatan syukur yang kau lakukan kepada Allah, feedbacknya, benefitnya, keuntungannya akan kembali be yourself, kepada diri kita sendiri. Akan kembali kepada kita sendiri, sehingga kita menjadi diri kita yang betul-betul nyaman dan baik, kan aspek dari rasa syukur yang kita lakukan. Sedangkan wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Engkau tak bersyukur, nggak masalah. Allah itu kaya. Tidak sedikit pun, secuil pun membutuhkan apapun dari kita. Nah, yang kedua, kita bisa melihat surat An-Naml, teman-teman. Surat ke-27 ayat 19. Itu adalah doa dari Nabi Sulaiman. Nabi yang kaya plus Rasul plus raja. Jarang loh. Nabi sekaligus raja itu jarang. Kecuali dari turunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sudah raja, kaya, Rasul lagi. Nah, Sulaiman membongkar rahasia rezekinya. Sulaiman membongkar rahasia penghasilannya. Nabi Sulaiman membongkar bagaimana rezekinya yang begitu dahsyat. Surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ana walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini doa beliau loh. Kenapa beliau mendapatkan rizki di atas rata-rata manusia pada biasanya? Kenapa beliau mendapatkan rizki sebagai nabi terkaya dengan kekuatan yang luar biasa? Karena satu aspek yang dimiliki karakter dari Nabi Sulaiman. Apa itu? Rabbi zi'ni, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Rabb, kuatkan rasa syukurku. Ya Rabb, pertahankan rasa syukurku untuk mampu mensyukuri semua nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Masya Allah. Sekelas Sulaiman yang kaya raya, tetapi tetap menjaga bagaimana ia bersyukur kepada Allah. Karena itulah yang membuat rezeki Nabi Sulaiman luar biasa. Kemudian ada juga surat An-Naml di ayat yang ke-40. Qala hadza min fadli rabbi. Ia berkata, semua ini nikmat yang aku terima, kata Nabi Sulaiman, itu dari Allah. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Sekali lagi, kalau pandai bersyukur dalam doa Nabi Sulaiman, maka demi Allah rasa kebaikan, kebahagiaan, rezeki akan kembali kepada kita. Masya Allah. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 152, fadzukuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Zikir dengan syukur itu dempet loh. Zikir dan syukur itu kekuatan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Zikir pasti kuat syukurnya. Orang yang kuat syukurnya pasti kuat zikirnya. Makanya Al-Baqarah 152 digabung. Fadzukuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, berzikir kepadaku, aku ingat kepada kalian dan bersyukurlah kepadaku. Jangan kufur. Berarti apa? Orang yang kuat zikirnya, kuat rasa syukurnya. Sebaliknya, orang yang kuat rasa syukurnya, kuat zikirnya kepada Allah. Nanti akan saya jelaskan apa maksud orang yang bersyukur kuat zikirnya. Sekali lagi, apa maksud orang yang bersyukur kuat zikirnya? Dua kekuatan, zikir dan syukur, aspek yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebab inilah
Komitmen tertinggi seorang hamba di hadapan Allah, zikir dan syukur. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ayat yang sangat famous di surat Ibrahim ayat ke-7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini sudah sering kita dengar. Tapi prakteknya belum tentu sesuai dengan ayat ini. Orang yang bersyukur nikmatnya ditambah, sudah pasti. Orang yang rajin bersyukur nikmatnya sudah ditambah, itu sudah pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara bersyukur ala Rasulullah yang membuat nikmat kita semakin berkah dan ditambah. Nah, inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Wa an Aisyah qalat, dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yaqumu minal laili. Suatu saat Nabi bangun tengah malam, teman-teman. Yaqumu minal laili, kemudian dia salat hatta tatafattaru qadamahu, sampai salatnya itu lama dan panjang dan kakinya itu bengkak, tumitnya pecah. Faqultu lahu, istrinya yang menyaksikan dari tadi bertanya-tanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha, ngapain salat sampai begitu? Kaki bengkak, tumit pecah. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu sudah diampuni? Kesalahanmu sudah dihapus, sekarang dan yang akan datang, apa lagi gitu loh. Sudah diampuni, dihapus, dapat rukhsah, tapi solatmu, sampai solat tahajudmu bengkak kakinya, sampai tumitnya pecah. Kenapa? Afala akunu, apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Izinkan Aisyah, aku menjadi hamba yang paling bersyukur. Masya Allah. Sekarang kita bercermin deh, teman-teman. Sekelas Rasulullah lah ya, kekasih Allah yang sudah dapat jaminan dicintai, tapi tahajudnya sampai kakinya bengkak dan tumitnya itu pecah. Deskripsi dari hadis ini, kalimat ini menjelaskan kepada kita begitu kuat zikirnya Nabi kepada Allah, begitu kuat salatnya Nabi kepada Allah, begitu kuat rasa cintanya Nabi kepada Allah, dan ternyata zikir, syukur, rasa bakti kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah ditutup dengan kalimat wal amali bi ta'atihi. Seberapa besar ketaatan kita kepada Allah, seberapa besar zikir kita kepada Allah, seberapa besar pikiran dunia atau pikiran akhirat yang menghantui kita, seberapa besar tujuan hidup kita kepada Allah. Sebab jujur, manusia yang cerdas, manusia yang tahu kontrak hidupnya. Seseorang mendatangi Rasulullah dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah 4259. Adi bin Umar annahu qala, dari Ibnu Umar, jaa rajulun minal ansar ila Rasulullah fasallama ila Nabi. Datanglah seseorang pemuda dari kalangan Ansar menyapa Rasul dan mengucapkan salam. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah mukmin yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Ditanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi berkata, aktsaruhum limaut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada ulaikal aqyas. Orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal menuju mati. Berarti apa? Orang yang bersyukur cerdas dong. Dia bisa mengukur potensi hidup dunia ini sementara. Sedangkan habis di dunia ada tujuan yang lebih abadi. Tapi lucunya lagi, sudah tahu harta kita akan tinggalkan, sudah tahu istri akan kita tinggalkan, sudah tahu anak-anak akan kita tinggalkan, sudah tahu keturunan akan kita tinggalkan. Tidak ada yang setia. Apakah Anda mati, istri ikut dikubur? Apakah suami mati, istri ikut dikubur? Apakah istri mati, suami ikut dikubur? Apakah kita mati, anak-anak ikut dikubur? Semua tidak ada yang setia. Karena apa? Faktanya semua akan kembali dengan sendiri. Sudah tahu dunia ditinggalkan, harta ditinggalkan, tetapi otak kita, energi kita, keringat kita terlalu lelah untuk memikirkan dunia. Capek dengan dunia. Dan lucunya lagi, sudah tahu akhirat itu ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan butuh amal yang banyak. Lucunya lagi, amalan hidup kita terlalu tipis untuk persiapan kehidupan berikutnya. Ini nggak cerdas. Menurut saya teman-teman, ini nggak cerdas. Sedangkan orang yang cerdas tahu the long term destination, tujuan panjang hidupnya. Dia tahu apa yang mesti dia kumpulkan, bukan mobil,
bukan harta. Kalau memang harta itu merupakan dominan dibutuhkan Allah dalam perjalanan akhirat, orang-orang kaya lebih baik dibandingkan kita. Tetapi bukan itu. Yang kita kumpulkan adalah amal soleh. Berarti apa? Orang yang pandai bersyukur, orang yang cerdas, dan orang yang bisa memilih bagaimana prioritas. Muslim itu nggak boleh kaya, Ustadz. Siapa bilang? Muslim itu nggak boleh menikmati dunia. Siapa bilang boleh? Cuman apa? Kita punya skala prioritas. Coba teman-teman buka surat Al-Qasas. Surat 28 ayat 77. Wa ba'tadi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas surat 28 77. Wa ba'tadi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar dulu urusan akhirat, teman-teman. Perbanyak dulu tujuanmu tentang akhirat. Hiasi waktu-waktumu dengan akhirat. Perkaya jiwa kita dengan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupakan urusanmu dengan dunia. Tak salah engkau memiliki dunia. Tak salah kau tumpuk dunia. Tak salah hidupmu bergelimang dengan dunia. Tapi ingat, jangan menjadi abdul dirham, budak dirham. Jangan menjadi abdul dinar, budak dinar. Jangan menjadi abdul dunia atau hamba atau budak dunia. Tetapi jadilah Abdullah, hamba Allah. Karena apa? Kita tahu skala prioritas yang harus kita utamakan yang mana. Bohong rasanya kita nggak butuh dunia. Bohong rasanya kita nggak butuh rupiah. Bohong rasanya kita nggak butuh hal-hal yang bersifat materi. Bohong. Kita butuh. Selama hidup dunia kita butuh. Tetapi ingat, skala prioritas. Harta yang kita punya bermanfaat. Uang yang kita punya bermanfaat. Rezeki yang kita punya bermanfaat. Dan semua proyek kita diutamakan untuk kepentingan dunia. Sekarang kadang ada pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, teman-teman. Teman-teman, motor apa umroh? Jawabannya umroh. Faktanya enggak. Kalian beli motor dulu. Umrohnya sampai sekarang belum berangkat. Ada pertanyaan lagi. Hai teman-teman, haji apa rumah? Jawabannya haji. Faktanya enggak. Kadang orang lebih pusing beli rumah dulu. Hajinya sampai detik ini belum berangkat. Ada pertanyaan lagi. Kurban apa handphone? Jawabannya apa? Kurban. Kenyataannya enggak. Handphonenya bagus. Aduh. Kameranya luar biasa. Disuruh kurban 1 ekor kambing setiap tahun. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Anda punya banyak reason dan alasan untuk tidak melakukan kurban. Sebenarnya tujuan hidup kita itu apa sih? Gitu loh. Sekarang kalau Anda sudah haji, Anda sudah umroh, kurban setiap saat, membantu banyak orang, silakan mempunyai perusahaan, punya rumah, punya mobil mewah, silakan. Karena apa? Kewajiban Anda sudah diutamakan dahulu, akhirat sudah dimajukan dahulu, gitu loh. Sekarang pertanyaannya, apakah ada ayat di Al-Quran yang menjelaskan perintah beli rumah? Saya ingin tanya kepada teman-teman, apakah ada ayat di Al-Quran perintah tentang membeli rumah? Tolong cek surat dari An-Nas sampai Al-Fatihah. Ayat berapa perintah untuk membeli rumah? Tetapi, apakah ada ayat untuk berangkat haji? Ada dong. Al-Baqarah, Ali Imran 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kerjakan haji dan umrah karena Allah. Lalu kenapa kita mendahulukan rumah? Lalu kenapa kita beli rumah? Ayat berapa yang menyuruh Anda beli rumah? Ayat berapa? Sekarang saya tunjukkan ayat yang wajib untuk berangkat haji. Al-Baqarah 196. Ali Imran 97. Itu udah jelas. Perintah berangkat. Bahkan Nabi berkata, La tushaddur rihalu illa ila thalathi masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjid Hada Al-Masjidil Aqsa. Kalau punya uang, jangan beli apa-apa dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kecuali Anda habiskan uang Anda untuk menuju 3 masjid. Haram Mekah, wa Masjid Hada Madinah, Al-Aqsa, Palestina. Sekarang pertanyaannya, apakah pokok ini sudah kita dahulukan? Sekarang pertanyaannya, apakah haji lebih didahulukan daripada rumah? Sekarang pertanyaannya, apakah umroh lebih didahulukan daripada motor? Sekarang pertanyaannya, apakah kurban lebih didahulukan daripada handphone dan gaya hidup? Jawaban itu bisa Anda jawab malam ini melalui perenungan. Karena apa? Ujungnya akan menentukan kita abdan syakura atau bukan.
endingnya akan menentukan kita tergolong orang yang bersyukur atau tidak bersyukur. Jadi ketika kita sadar dan tahu tujuan hidup sebenarnya kemana, maka kita harus juga lihat kontrak hidup kita. Setiap orang punya transaksional yang sudah dibuat kepada Allah oleh teman-teman. Yang pertama adalah Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa'id akhadha rabbuka wa'id akhadha rabbuka. Ketika Allah memerintahkan kepada ruh Bani Adam untuk ditanya kembali dalam proses penciptaannya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Maka ruh menjawab qalu bala syahidana. Persaksian yang betul-betul mutlak kalau Allah itu adalah utama dan diutamakan. Al-An'am 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anda telah bertransaksi, saya telah bertransaksi, hidupku, ibadahku, salatku, matiku untuk Allah. Apakah benar hidup kita selama ini untuk Allah? Apakah benar Allah menjadi tujuan utama, atau jangan-jangan aspek dunia terlalu banyak menghampiri hidup kita? Nah, yang ketiga, Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka aspek syukur, kalau kita berkaca dan bercermin kepada Rasulullah, adalah aspek hidup yang banyak mengutamakan kepentingan akhirat daripada dunia. Sekali lagi, aspek syukur adalah yang pertama adalah aspek ketaatan yang banyak memilih Allah daripada dunia. Aspek syukur adalah aspek menghiasi waktu-waktu kita untuk berbuat kebaikan daripada mengikuti arah nafsu yang tidak jelas. Itu syukur yang pertama. Yang kedua, aspek syukur itu adalah ibadah yang maksimal. Kenapa saya katakan ibadah yang maksimal? Kembali kepada hadis Aisyah tadi. Lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Ngapain sampai sholatmu begitu? Karena Rasulullah tahu ibadah yang maksimal adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Contohnya diawali dari sholat subuh. Sebelum subuh ada hadis lam yada arba rakatin qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan Nabi seumur hidup tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. How about us? Bagaimana dengan kita? Apakah 2 rakaat sebelum subuh ini mengikuti Nabi sebagai bentuk syukur tidak pernah ditinggalkan? Habis itu sholat di masjid dan sholat berjamaah. Itu harga mati. Bentuk syukur kita mengikuti Nabi, sholat berjamaah untuk laki-laki di masjid. Setelah sholat berjamaah, kita nggak pulang, nggak tidur. Karena ada amalan. Man sholat subha fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dan dia tetap duduk di tempat duduknya, fadzukurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'ataini, ditutup dengan 2 salat di waktu duha pertama, di waktu syuruk, kanat ka ajri hajjat wa umrah, maka pahalanya setara haji dan umrah. Pertanyaannya, apakah habis subuh kita langsung dzikir sampai salat israf atau di waktu syuruk 2 rakaat setiap saat? Anda yang bisa menjawab. Apakah habis subuh kita tidur? Anda yang bisa menjawab. Kebiasaan Nabi, Nabi tidak pernah tidur setelah salat subuh, diisi dengan dzikir pagi. Setelah itu sholat duha waktu pertama. Habis itu Nabi melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Karena apa? Duha 4 rakaat melancarkan rezeki. Sekarang pertanyaannya, apakah sudah rutin tiap pagi 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat? Nah, setelah itu Nabi mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Bukan 2 rakaat, Ustadz. Hadis riwayat Tirmidzi 429. Jadi orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur ada fadilahnya. Innaha sa'ah fiha tuftahu abwabus sama. Siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, maka saat itu pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Dan Nabi berkata, fa'uhibbu, dan saya suka as'adali. Saya mengerjakan kebaikan sebab apa? Amal sedang naik ke langit. Itu yang fadilah 4 rakaat sebelum duhur. Dan 4 rakaat setelah duhur. Nabi berkata, man hafadhah, siapa yang mampu menjaga
arba raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, haruma 'alan nar, maka Allah haramkan orang itu dari api neraka. Nah, pertanyaannya, berapa sunnah rawatib waktu duhur? Yang paling disuka 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Apakah kita sudah mengerjakan, teman-teman? Karena ini bentuk rasa syukur. Wal amali bi ta'atihi, beramal dengan ketaatan. Nah, setelah itu waktu masuk asyar, ada solat 4 rakaat sebelum asyar. Nabi berkata, rahimallah imro'an arba'an qabla al-asyr. Aku akan mendoakan agar Allah mencintainya orang yang mengerjakan sunnah qabla asyar 4 rakaat. Ini walaupun ghairu muakkad, tapi rahimallah imro'an, aku akan mendoakan 2 keuntungan orang yang rajin sholat 4 rakaat sebelum asyar. Yang pertama didoakan Nabi, yang kedua mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum sholat asar, setelah adzan berkumandang asar, kita 4 rakaat sesuai dengan rasa syukur Nabi? Kenapa 4 rakaat? Karena rasa cinta kepada Allah. Nah, setelah itu hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, asyara rakaatin, 10 rakaat setiap hari rawatib yang sifatnya muakkad. Ini minimal. Raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da adh-dhuhri, raka'ataini ba'da al-maghrib, raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla subuh. Apakah sunnah-sunnah ini sudah kita kerjakan sehari semalam? Nah, setelah itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajudnya apa kabar, teman-teman? Apakah tiap malam selalu mengisi dengan tahajud? Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan Rasulullah pernah mengqadha karena tidur, kecapean, tahu-tahu subuh, tahajud lewat, Rasulullah hantam di pagi hari waktu duha 12 rakaat pengganti tahajud semalam. Maka orang yang ketiduran mengqadha tahajudnya di pagi hari 12 rakaat setara dengan mengerjakan sholat malam seperti Rasulullah. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda kehilangan sholat tahajud menangis? Apakah Anda kehilangan sholat malam 1 hari menangis? Seperti kehilangan motor, seperti kehilangan benda berharga. Apakah kita tidak tahajud itu menyesal, bersedih yang berkepanjangan, atau biasa aja? Iman yang menjawab. Seorang yang bersyukur, 1 malam ketinggalan tahajud, sedihnya luar biasa. Dan dia akan berusaha mengqadha di pagi hari sesuai petunjuk Nabi, 12 rakaat. Tetapi orang yang syukurnya kecil, kehilangan tahajud biasa saja, tak memberikan efek dan bekas. Padahal innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin yang benar bergetar jiwanya. Ketika ada syariat ia tinggalkan, ada amal ia tinggalkan, menyesal dan menangis. Karena apa? Getar rasa cintanya sebagai bentuk aplikasi rasa syukur. Bagaimana tahajud kita? Apakah ketika meninggalkan tahajud ada rasa penyesalan dan ingin menangis? Karena itu bentuk rasa syukur kepada kita. Yang berikutnya, apakah kita sudah menjalankan apa yang Rasulullah katakan? Kenapa? Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah ta'ala. Manusia yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat. Nanya lagi, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah ta'ala. Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala, sururun tudkhilhu ala muslim. Membantu keperluan seorang muslim. Au takasifu anhu kurbatan. Menghilangkan kesukaran seorang muslim. Au taqdi anahu dainan, membantu melunaskan hutang saudaranya. Au taqnudu anhu ju'an, menghilangkan kelaparan saudaranya. Bahkan Nabi menutup wali an amsia ma'a akhi hajatan. Seseorang yang memenuhi, membantu 1 keperluan saudaranya sampai kesukarannya hilang, hajatnya terpenuhi, ahabba ilayya, lebih Allah cintai min an a'tikafi, daripada seseorang yang beritikaf fi hadhil masjid, yakni Masjid Nabawi syahram, di Masjid Nabawi 1 bulan. Masya Allah. Orang yang sholatnya 1 bulan di Masjid Nabawi, berzikir, berpuasa, nggak ada apa-apanya dibanding 1 orang membantu bersedekah sehingga urusannya terselesaikan, itu lebih baik daripada Anda berzikir dan sholat 1 bulan di Masjid Nabawi. Wow, berarti apa? Ini memang cocok. Muhsinin Club
sedekah brutal. Artinya apa? Tiada waktu tanpa sedekah. Tiada hidup tanpa berbagi. Tiada kesempatan tanpa kau hamburkan hartamu untuk menolong orang lain. Tidak ada waktu kau tidak bisa membantu pekerjaan saudaramu. Setiap ada orang datang menawarkan sesuatu, beli Pak, oh sini beli Bu. Berapa dia beli? Setiap ada orang minta tolong selalu dibantu. Kenapa? Prinsip di mindsetnya, di pikirannya adalah hidupmu akan berkah selama kau membantu orang lain. Hidup ini akan tertolong selama kau mampu menolong orang lain. Dan prinsip kita, tiada waktu tanpa berbuat baik untuk orang lain. Prinsip kita, tiada waktu untuk bersedekah. Tidak ada hari tanpa tidak bersedekah. Harus diiringi dengan sedekah. Detik. Karena apa? Antara ibadah kita kepada Allah dengan sense of social itu harus nyambung. Orang yang ibadahnya diterima dan dekat dengan Allah tidak akan pelit. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah, dia jiwa sosialnya tinggi. Itu sudah automatically. Orang yang pelit, kikir bin bakhil, itu pertanda ia jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Jiwa kedermawanan, sense of social itu harus dimiliki setiap mukmin yang kuat dzikirnya dan kuat syukurnya kepada Allah. Maka prinsip kami selain beribadah dengan ibadah yang maksimal, jangan lupa sedekah juga harus maksimal. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Karena banyak teman-teman yang tahajudnya rajin, duhanya rajin, puasanya rajin, sedekahnya pelit. Apa itu? Bukan syukur itu. Ketika ibadah kita maksimal, uang kita juga maksimal untuk dihamburkan pada orang lain. Ketika kita betul-betul taat dalam ibadah, maka jiwa sosial kita meronta-ronta untuk menghabiskan uang kita di jalan Allah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka harus imbang antara ibadah dzikir dengan ibadah sosial. Itu harus sama. Makanya saya paling gemes melihat orang yang rajin ibadahnya, tapi kecil sedekahnya. For what? Buat apa? Salatmu tidak membuat orang kenyang loh. Bacaan Qur'anmu tidak akan membuat orang kenyang. Puasamu tidak akan pernah membuat orang kenyang. Tapi faktanya sedekahmu akan membuat orang kenyang. Makanya sedekah itu lebih bernilai daripada ibadah 1 bulan di hadapan Allah, sementara sense of social, kepekaan berbagi kita sempit. Itulah teman-teman kenapa hidup ini harus imbang. Antara berbuat baik, bersedekah dengan jumlah sholat yang kita kerjakan harus sama. Jutaan yang kita infakkan tiap hari di jalan Allah itu harus keluar. Kalau ingin hidup kita lebih berkah. Tidak ada ceritanya ahli sedekah itu miskin. Tidak ada ceritanya yang suka menghamburkan uang dan membantu orang lain di jalan Allah itu bangkrut. Yang ada justru betul-betul hidup kita akan bahagia kalau kita mampu untuk membahagiakan orang lain. Ini dari faktor sedekah, hubungan kepada manusia, hubungan kepada Allah bagus, hubungan bagus, dan aspek yang terakhir adalah ibadah yang sifatnya khusus. Dzikir yang sifatnya khusus. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4258. Aktsuru dzikra hadimil ladati yakni maut. Berzikirlah engkau tentang dzikir kematian. Ini jarang sekali dilakukan. Banyak orang dzikir pagi, dzikir sore, menyebut nama Allah, tetapi berzikir tentang kematian itu jarang. Aspek yang ketiga ini penting, karena semakin orang itu mengingat mati, semakin lembut hatinya dan berhati-hati dengan aspek duniawi. Semakin ia dekat dengan aspek yang berbau kematian, maka dia akan semakin sadar hidupnya kalau ternyata dunia ini bukanlah tujuan persinggahan untuk menanam banyak amal kebaikan dan amal soleh untuk menuju perjalanan yang lebih abadi nantinya. Itu orang yang cerdas. Oleh karenanya teman-teman, aspek ibadah yang maksimal kepada Allah, aspek sense of social, ibadah sosial yang maksimal kepada keluarga, saudara, manusia, mau muslim atau non muslim pun, dan yang ketiga aspek dzikir maut, mengingat kematian. Inilah bentuk syukur yang maksimal, sebab sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauzi, as-sana'u 'ala ni'am. Kau lihat nikmat-nikmat Allah, wa mahabbatuhu, timbul rasa cintamu kepada Allah, wal amali bitu'atihi, dan kau tutup dengan amal kebaikan, dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan zikir, dengan perbuatan baik, dengan akhlak, dengan kata-kata yang manis,
dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyinggung orang dan lain sebagainya. Masya Allah, kehidupan, kebaikan, ketenangan akan kita dapatkan. Inilah makna syukur sebenarnya. Demikian Abang Adit. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai bersyukur, dan manusia yang cerdas adalah yang tahu prioritas. Masya Allah. Ustadz, mohon izin, insya Allah Ya. setelah tadi dibahas panjang lebar, sekarang saatnya untuk tanya jawab. Insya Allah dikasih pertama, ya kita 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan ayah, Baik. bunda, abang, kakak yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun langsung diketik di kolom chat. Baik, kita coba tunggu ya, hitung terlebih dahulu nih sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Ustadz, izin. Ada pertanyaan Ustadz mengenai rasa syukur. Nah, untuk tips nih Ustadz, melatih kita untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi itu seperti apa? Mungkin kalau kita diberi banyak nikmat dalam kelapangan, harta, dan lain sebagainya, mungkin sangat mudah untuk bersyukur. Nah, ini Ustadz, bagaimana caranya agar setiap kondisi kita bisa terus bersyukur? Di kondisi sulit, di kondisi susah, sempit, kita masih tetap bisa bersyukur. Begitu Ustadz. Ya, ada satu prinsip yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imanmu sampai kau cintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Masya Allah. Ini berarti menandakan setiap kebaikan yang dilakukan kepada orang dianggap seperti mencintai diri sendiri. Nah, yang kedua, surat Ali Imran ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wajtin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surganya Allah, ampunannya Allah seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga dan ampunan Allah seluas langit dan bumi. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ini menandakan satu tindakan yang mulia itu bersedekahlah di saat Anda tidak punya uang. Kalau kita punya duit, bersedekah wajar. Tapi ketika itu pilihan, waduh, sementara Anda punya kebutuhan, dan orang lain juga punya kebutuhan. Dan ketika Anda mampu memenangkan untuk memberikan kebutuhan itu kepada orang lain, itu akan melatih kita untuk senantiasa punya jiwa-jiwa istiqomah dalam selalu bersyukur kepada Allah. Makanya bagi saya, berkorban untuk orang lain itu lebih utama daripada untuk diri sendiri. Karena apa? Kita berbuat baik untuk orang lain, maka kembalinya akan lebih dahsyat untuk kehidupan dan kebaikan kita. Maka latihlah diri kita untuk berbagi saat sempit. Latihlah diri kita untuk memberi saat nggak punya. Latihlah kebiasaan kita untuk berbagi saat kondisi sedang betul-betul kita juga membutuhkan. Hal ini merupakan pertarungan iman yang luar biasa yang akan mengajarkan kita untuk tetap berbuat syukur dalam segala hal. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah. Baik, ayah muda, masih ada waktu dan kesempatan untuk bertanya langsung ke Ustadz. Boleh raise hand ataupun di kolom chat untuk bertanya kepada Ustadz. Karena ini kesempatan yang boleh jadi tidak bisa terulang lagi. Kita maksimalkan untuk kesempatan pada malam hari ini. Tafadhol, ayah bunda. Silakan teman-teman. Ya Allah, ini hadir pada malam hari ini ada 40 partisipan, Masya Allah. Ada dari Jogja, ada dari Denpasar, ada dari Bandung, dan berbagai daerah di Indonesia, Masya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah, ayah bunda. Ada yang ingin bertanya langsung pada Ustadz? Kita coba kami cek di WhatsApp, biasanya ada yang bertanya.
di grup. Nah, izin. Masya Allah, ini ada CEO dari DB Foundation. Masya Allah. Tafadol, Kang Rifki Rahmat. Masya Allah. Silakan Kang. Assalamualaikum Ustaz. Salam Kang Rifki. Aku cuma bisa melihat Kang Rifki di sini ya. Yang lain nggak bisa kelihatan ya? Oh, iya, Oh ada juga. ada. Oh Masya Allah. Silakan Kang. Ya, Ustadz, Afan mau tanya. Kadang kan ini mah pengalaman pribadi Ustadz. Jadi kadang saya tuh pernah ngerasa dalam satu fase gitu. Ketika rasa syukur itu entah mungkin hilang, entah mungkin kerasanya tuh, ya misalkan mengeluh ya. Kalau misalkan bahasa umumnya gitu. Nah, biar senantiasa tuh selalu mengingat rasa syukur itu kepada Allah atas apa yang dimiliki. Mungkin tipsnya gimana, Tat? Karena khawatir saya pernah mengalami fase itu gitu. Jadi rasa berterima kasih kepada Allah atas apa yang dimiliki tuh. Makanya, aduh kok gini gitu. Khawatir. Tat. Syukron. Iya, Kang Rifki, karena syukur itu iman, maka iman itu yazid wa yankus, naik turun. Rasa syukur seseorang akan bertambah dengan ketaatan. Dan rasa syukur seseorang akan turun dengan kemaksiatan. Nah, kalau sudah rasa syukur itu turun, itu futur, berarti memang ada dosa dan maksiat yang sering kita lakukan. Bagaimana caranya menjaga ritme ibadah agar tidak ke area itu? Itu area terlarang untuk disentuh dan didatangi. Jadi maksiat dan dosa itu merupakan area terlarang untuk didatangi dan disentuh. Karena apa? Akan membuat keimanan kita turun. Kalau sudah keimanan kita turun, automatically rasa syukur kepada Allah juga turun. Kalau sudah turun, biasanya rasa malas beribadah sudah mulai timbul. Kalau sudah malas beribadah, sudah mulai timbul, itu berarti rasa syukur turun. Contoh, orang yang meninggalkan sholat tahajud berarti orang itu sedang bermasalah dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat tahajud berarti orang itu sedang bermasalah dengan Allah. Orang yang susah untuk melaksanakan sholat malam berarti orang itu sedang bermasalah dengan Allah. Karena apa? Rasa syukur yang indah itu ketika seseorang diistiqomahkan dalam sholat tahajud. Maka orang yang nggak sholat tahajud itu berarti rasa syukurnya sedang futur, sedang turun. Maka harus diperbaiki kembali untuk meningkatkan ketaatan. Jadi hindari perbuatan dosa dan maksiat agar ritme syukur tetap terjaga stabil dan imun syukur tetap terjaga dengan stabil. Karena itu faktor yang pertama. Dan yang kedua, mesti dipaksakan Kang Rifki. Memaksakan sesuatu itu kadang perlu. Diri kadang perlu dipaksakan untuk melakukan hal itu. Karena apa? Kebaikan, ibadah, dan lain sebagainya harus kita paksakan. Agar apa? Rasa syukur kita tetap terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ritme itu insya Allah kalau dijaga, kita akan tidak mudah futur. Karena turunnya seseorang dari rasa syukurnya, faktor yang pertama adalah malasnya beribadah, kemudian gampang mengeluh, kemudian selalu melihat orang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Demikian. Masya Allah. Ada lagi berikutnya. Baik, Ayah Huda, ini pertanyaan ketiga ada. Masya Allah, ini ada di kolom chat. Izin dibacakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah benar trik untuk meningkatkan syukur itu adalah dengan melihat orang yang kurang beruntung dari kita? Apakah cara ini benar Ustaz? Iya. Salah satu tips agar kita bisa menjaga rasa syukur memang betul melihat kondisi seseorang yang mungkin berada di bawah kita. Itu bisa menjadi penguat bagi kita. Misalnya seseorang dengan keterbatasan ekonomi, tapi justru dia lebih bahagia daripada kita yang sejatinya ekonominya sebenarnya cukup. Saya jadi heran deh, sebelah itu makannya pas-pasan, hidupnya sederhana, tapi kenapa lebih bahagia ya daripada saya yang hidupnya
tergolong punya barang mewah, punya hidup yang lebih berfasilitas. Nah, ini namanya kita bermuhasabah. Ada prinsip 5M untuk menjaga rasa syukur. Yang pertama adalah mu'ahadah. Orang yang selalu dekat kepada Allah. Yang kedua adalah muraqabah. Selalu merasa diawasi. Yang ketiga, muhasabah. Introspeksi, melihat diri dan melihat orang lain. Ternyata kita lebih baik dari mereka dan itu menjadi penguat untuk kita. Jadi yang keempat adalah mu'aqabah. Selalu menghukum diri kalau kita berbuat maksiat. Yang terima adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi muhasabah itu seperti tadi, melihat orang hidupnya, ekonominya di bawah kita, tapi kenapa lebih berbahagia ya, lebih tenang dan lain sebagainya. Itu bisa meningkatkan imun rasa syukur kita kepada Allah. Masya Allah. Insya Allah terjawab Ustadz. Insya Allah. Baik, lanjut. Satu pertanyaan terakhir. Ada Baik. dari Ayah Bunda. Boleh? Silakan. Biasanya dari ibu-ibu nih yang bertanya langsung ke Ustadz. Iya. Karena kesempatan langka nih. Insya Allah. Yang on cam ibu-ibu yang paling cantik nih satu-satunya. Insya Allah. Ada ibu-ibu? Ibu-ibu, ada Teh Ayu, ada hadir. Yang on cam satu-satunya. Insya Allah yang lainnya. Yang lainnya nggak mau on cam ya? Banyak juga. Boleh Ayah Bunda, Akang Teteh semua boleh on cam. Sebelum kita tutup tentunya dengan doa dan dokumentasi bersama. Iya, silakan. Boleh biar sambil mengenal satu sama lain. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, rasanya cukup Ustadz. Boleh untuk closing ataupun dari Ustadz kesimpulan pada hari ini. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang memulihkan kita kecuali doa. Maka seorang muslim harus bergantung selalu kepada Allah dengan doa. Dan sebaik-baik doa itu adalah solat. Seseorang yang menjaga solatnya, wahafidhu ala solati, insyaallah ibadah lainnya pasti terjaga dengan baik. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat qad aflaha wa anjaha, wa in fasadat qad khaba wa khasira. Maka ketika solat orang itu baik, insya Allah semua urusan ibadah dan kehidupannya pasti baik. Maka saya minta kepada teman-teman untuk selalu istiqamah, menjaga yang paling berat dulu. Apa yang paling berat itu adalah solat. Kehusyukannya, jumlahnya, sunnahnya, dan lain sebagainya itu dijaga, insya Allah urusan dunia kita akan tercukupi lahir dan batin. Alhamdulillah untuk Ayah Bunda mohon untuk tetap dulu berada di Zoom meeting pada malam hari ini dan boleh dibuka kameranya on cam. Kita akan dokumentasikan terlebih dahulu kebersamaan kita bersama Ustadz Riza Muhammad pada malam hari ini. Boleh Ayah Bunda, Bang Kakak, Akang Teteh semua dari Sabang sampai Merauke boleh dibuka kameranya. Insya Allah kita akan dokumentasikan kebersamaan kita pada malam hari ini. Boleh untuk tim dipersiapkan, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi berikan senyuman terindahnya. Ayah Bunda semuanya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terakhir. Kasih jempolnya atau tauhid. 1, 2, 3. Alhamdulillah, Ayah Bunda mohon untuk tetap bertahan lebih dahulu. Insya Allah ada program yang ingin disampaikan. Bahwasanya kegiatan Rabuan setiap hari Rabu pada Isya
tepatnya pada pukul 8 kita akan rutin seperti ini mengaji bersama, dibersamai oleh guru-guru terbaik yang insya Allah akan bersamai kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Rija Muhammad. Insya Allah kita akan mengundang Ustadz-Ustadz tiap Rabu di pekan kedua dan seterusnya. Karena di pekan pertama kita ada pertemuan rutin, kajian rutin, family gathering, kajian keluarga bersama Ustadz Ajib Henry insya Allah. Adapun untuk bulan Maret, jangan lupa list juga di grup. Insya Allah kita akan family gathering tanggal 1 Maret, Rabu di Semarang, tepatnya di Yayasan Al-Fatihah insya Allah. Adapun kegiatan kita, program kita sekali lagi, izin menyampaikan di bulan Ramadan kita akan ada kegiatan Fun Day, Masya Allah, di mana kita akan membahagiakan, insya Allah 500 para penghafal Al-Quran akan kita ajak bermain di Trans Studio Bandung. Kita akan layani, kita akan bahagiakan dan muliakan. Dan ini ladang pahala yang besar dan banyak pahala-pahala yang insya Allah dapat kita raih. Baik, barangkali itu program yang tentu akan kita sama-sama bersamai. Adapun besok yang terdekat jangan lupa, insya Allah besok ada fun football bagi Muslimin Club yang terdekat di Bandung, boleh merapat. Habis futsal, habis main bola, habis fun football, insya Allah kita akan ngaliwat bersama di kediaman Bapak Haji Yong dan Ibu Ayura insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat sehat dan waktu luang untuk kita bisa terus membersamai kebaikan demi kebaikan di jalan dakwah ini. Alhamdulillah. Ustadz mohon berkenan untuk menutup dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamd yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana وقعودنا وتضرعنا وتخسؤنا وتعبدنا وتمم تكسرنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khair, Ustadz Rija Muhammad telah membersamai Ya, sama-sama. Buat malam hari ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa bertemu kembali. Amin. Mohon maaf lahir batin ya. Pertemuan semuanya. Offline, insya Allah. Syukron, Ya, Ustadz. saya pamit Jazakallah ya. khair. Ya, assalamualaikum Kepada Ustadz. warahmatullahi Waalaikumsalam.